Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Azam SMP ITQ Bina Insani yang saya muliakan dan semoga senantiasa Allah muliakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab yang sangat penting sekali, yaitu masalah yang berkaitan dengan puasa. Kemarin kita sudah menjelaskan kaitan-kaitan antara puasa, kemudian kemudian apa saja yang berkaitan dengan puasa. Maka selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa atau mubtilatus syiyam. Pembatal-pembatal puasa yaitu sesuatu yang bisa membatalkan atau menghilangkan puasa tersebut. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya asyam artinya adalah menahan dari lapar dan juga haus. Maka apabila salah satu di antara kita makan dan minum dengan sengaja, maka hukumnya adalah batal puasanya atau haram baginya di hari tersebut untuk berpuasa atau melanjutkan puasa. Akan tetapi berbeda halnya ketika di antara kita ketika pagi hari berolahraga sampai keringetan atau goes. Kemudian ketika siang hari tanpa sengaja, karena sebelum-sebelumnya itu adalah hari-hari biasa dan tidak puasa, maka ketika pulang dari goes atau olahraga tersebut langsung minum dan juga makan. Qadarullah di tengah perjalanan makan tersebut teringat bahwasanya hari ini kita sedang berpuasa, maka saat itulah kita tinggalkan makanan tersebut dan kita lanjutkan puasa sampai sore hari atau sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya matahari kita masih puasa, kemudian ketika pertengahan hari qadarullah lupa kemudian makan, maka tetap kita lanjutkan sampai terbenamnya matahari, maka tidak mengapa. Akan tetapi jangan disengaja. Berikutnya kita tahu bahwasanya sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Islam itu memiliki faedah-faedah. Di antaranya yaitu makan dan minum tadi, untuk membiasakan kita atau membiasakan diri kita untuk selalu menahan lapar, karena sebagaimana di antara banyak manusia banyak yang tidak bisa makan setiap harinya. Yang nomor 2 yaitu jima atau berhubungan suami istri. Maka sudah jelas bahwasanya hukum ini atau poin yang nomor 2 ini termasuk di antara pembatal-pembatal puasa. Bagaimana kalau malam hari? Maka jika malam hari melakukan hubungan suami istri, maka diperbolehkan. Kemudian yang nomor 3, muntah dengan sengaja. Banyak cara untuk mengeluarkan isi perut, entah itu dengan cara pura-pura muntah atau dengan sengaja memasukkan jari ke dalam mulut, kemudian intinya mengganggu lidah ataupun mengganggu kerongkongan hingga mengeluarkan isi dalam perut, maka ini termasuk diantaranya muntah dengan sengaja. Kemudian yang nomor 4 yaitu berbekam. Keumuman hadis
yang menyebutkan bahwasanya begam itu termasuk dari pembatal-pembatal puasa, karena pada zaman dahulu berbegam itu menggunakan tanduk kambing untuk mengambil darahnya, yaitu dengan cara menghirupnya atau disedot. Namun untuk saat ini berbegam ini sebenarnya tidak mengapa jika tidak mengkhawatirkan pada dirinya lemas atau menjadikan dia pingsan ketika berbegam, maka dianjurkan untuk tidak berbegam. Namun pada keumumannya termasuk diantara pembatal-pembatal puasa. Tidak hanya orang yang berbegam, namun orang yang membekam pun termasuk diantaranya, karena zaman dahulu seperti yang saya katakan tadi, orang dahulu ketika membekam itu dengan cara menyedot darah tersebut. Berikutnya yaitu keluar darah haid dan juga nifas. Keluar darah haid ataupun nifas. Jadi ketika pertengahan hari atau sebelum menjelang berbuka puasa tiba-tiba keluar darah haid, maka tidak ada istilah yang namanya eman-eman atau mubazir puasanya seharian, tidak. Namun jika keluar darah haid dan nifas di siang hari, maka secara tidak langsung waktu itu juga kalian atau bagi perempuan sudah membatalkan puasa. Kemudian di antaranya juga yang nomor 5 yaitu inzalul mani atau mengeluarkan mani. Entah dengan cara apapun, yang penting mengeluarkannya, maka otomatis langsung membatalkan puasa. Yang berikutnya yaitu nomor 6, niat berbuka. Mengapa niat berbuka tersebut termasuk dari pembatal puasa? Karena niat tersebut meskipun belum dilakukan maka secara tidak langsung batal waktu itu juga. Maka hati-hati ketika berniat sesuatu. Niat yang baik maka Allah akan beri satu pahala. Jika manusia melakukannya setelah berniat kemudian melakukannya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian yang nomor 7 yaitu murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Maka apabila orang murtad dari agama Islam, maka secara langsung dia keluar dari pembatal-pembatal puasa, maka langsung dia secara otomatis batal puasanya. Kemudian hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa. Yang pertama adalah sahur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Rasulullah SAW bersabda, "Sahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah." Kemudian di dalam hadis itu juga Rasulullah SAW bersabda, walaupun sahurnya dengan seteguk air minum. Intinya sahur meskipun hanya sekedar minum satu tegukan atau satu gelas. Tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memakan kurma, untuk memberikan kekuatan kepada tubuh ketika di siang hari. Jadi di siang harinya tidak hanya digunakan untuk tidur saja, tapi juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu mengakhirkan sahur. Karena mengakhirkan sahur itu bukan hanya dengan tanda-tanda tinggal kurang 5 menit lagi azan akan berkumandang, tetapi hingga azan subuh atau hingga terbit fajar. Kemudian yang berikutnya yaitu memperbanyak doa ketika menjelang berbuka dan juga ketika berpuasa. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih maknanya adalah apabila
seorang hamba berdoa sebelum berbuka puasa atau menanti berbuka puasa, maka doanya akan dikabulkan atau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam sholat. Yang dimaksud sholat sini adalah sholat malam. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat, kemudian setelah bangun untuk sholat tersebut, man qama imanan wahtisaban, barang siapa yang bangun sholat untuk mendirikan sholat, ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian di antaranya juga banyak-banyak mengkonsumsi kurma atau berbuka dengan beberapa biji kurma, yaitu salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika berbuka maka hendaknya dengan sesuatu yang manis, karena pada hakikatnya tubuh kita itu memerlukan cairan, dan juga tidak hanya cairan tetapi juga protein-protein dan juga mineral-mineral yang terdapat di dalam kurma tersebut. Kemudian setelah berbuka, maka di antara waktu-waktu berpuasa tersebut atau pada bulan-bulan Ramadan tersebut, pada siang hari ataupun malam hari, maka perbanyak sedekah dan juga membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sedekah itu akan mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan yang sangat baik. Begitu pula ketika perbanyak membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan Rasulullah SAW bersabda, alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi di dalam alif lam mim terdapat 3 huruf. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian melakukan umroh termasuk diantaranya. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dilakukan bagi orang yang sedang melakukan berpuasa. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam istinsyak dan berkumur-kumur. Istinsyak yaitu ketika kita berwudu, kita dianjurkan untuk berkumur-kumur, istinthar dan juga istinsyak. Istinsyak yaitu menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Itulah yang dinamakan sebagai istinsyak. Karena antara hidung dan tenggorokan itu saling berkaitan, maka apabila kita berlebih-lebihan, maka air tersebut akan masuk ke dalam tenggorokan kita dan kerongkongan kita. Kemudian boleh enggak ketika kita berpuasa kemudian kita sikat gigi atau menggunakan siwak? Boleh. Yang penting air tersebut tidak ditelan. Yang kedua yaitu berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora, atau berciuman bagi orang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Kemudian menelan dahak, karena dahak ini adalah kotoran sebenarnya yang seharusnya dikeluarkan, maka apabila kita menelannya maka masuk di dalam tubuh kita kotoran-kotoran tersebut, dan juga termasuk diantaranya adalah sesuatu yang sangat jorok.
Kemudian mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan. Ini diperbolehkan bagi seorang ibu atau seseorang yang ketika berpuasa kemudian masak. Bagaimana cara mencicipinya? Tetapi mencicipnya hanya sekedar mencicip, bukan satu piring, apalagi satu baskom. Kemudian yang selanjutnya yaitu qadha puasa. Qadha artinya mengganti. Yang dimaksud dengan qadha adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Untuk kasus orang sakit misalnya, di bulan Ramadan seseorang mengalami sakit berat sehingga tidak kuat berpuasa. Sesudah bulan Ramadan dia mengganti puasanya tadi. Inilah yang disebut sebagai qadha. Dan juga apabila seorang ibu yang melahirkan, maka diperbolehkan untuk mengqadha puasanya. Namun apabila dia tidak bisa mengqadhanya karena tiap tahun melahirkan, maka diperbolehkan untuk memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin atau setiap harinya 1 orang miskin. Kemudian kita tahu semua bahwasanya di dalam puasa terdapat ada puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Kita sudah mengetahui salah satu di antara puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua kita akan melihat puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah tersebut? Yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, yaitu puasa yang dilakukan setelah Syawal. Syawal yaitu pada 1 hari atau 1 hari setelah bulan Ramadan. Kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal ini juga Rasulullah anjurkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sitti min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian setelahnya atau setelah bulan Ramadan tersebut diikuti 6 hari, yaitu puasa Syawal, maka puasa tersebut seperti puasa 1 tahun penuh. Kemudian puasa yang kedua yaitu puasa yang sunnah, yang kedua yaitu puasa hari Arafah untuk selain orang yang melakukan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia melebur kesalahan pada tahun lalu dan tahun sesudahnya. Jadi jika seseorang melakukan 1 hari puasa pada hari Arafah, maka Allah akan hapus dosa yang telah 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura faqala ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berharap Allah menghapuskan dosa kita yang telah berlalu, 1 tahun yang telah yang belum kesalahan pada tahun sebelumnya atau pada tahun-tahun sebelum bulan Asyura tersebut. Kemudian puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriyah atau yang sering disebut sebagai Ayyamul Bidh, yaitu tanggal 16, 17 dan 18 pada setiap bulan. Kemudian yang berikutnya yaitu puasa hari Senin dan juga hari Kamis pada setiap pekannya. Berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari atau yang sering kita pahami sebagai puasa Nabi Daud.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami siyamu Dawud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling utama adalah puasanya Dawud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, yaitu pada suatu hari berpuasa, pada hari berikutnya berbuka. Kemudian puasa Muharram, puasa bulan Muharram atau puasa bulannya Allah Muharram, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram, afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan yaitu puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah puasa wajib yaitu salat malam. Kemudian puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah, yaitu ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil 'ashar. Tidak ada hari di mana amal soleh pada hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.